adik-adik. Hari ini kita mau ibadah lagi nih. Yuk kita siapin hati kita siapin pikiran kita. Sebelumnya kita mau bacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Pentakosta ketiga. Sekarang kita membacakan Mazmur 91. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah membacakan Mazmur 91. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji
Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang sayang Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Kakak-kakak juga sayang Tuhan Yesus. Pastinya Tuhan Yesus juga sayang kita semua. Ayo kita angkat pujian, Yesus sayang kita semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Katakan, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Katakan glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan sebentar. Kami mau ya Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa Engkau berkati setiap kami, Engkau lindungi setiap kami ya Tuhan Yesus. Biar setiap firman-Mu yang diberitakan oleh kakak-kakak bisa kami terima, bisa kami cerna dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk disiapkan Alkitabnya, hati dan telinga ya adik-adik. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Oke adik-adik, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Kain. Siapa adik-adik? Ya, dia adalah Kain. Kain itu siapa sih adik-adik? Kain itu adalah anak pertama dari Adam dan Hawa adik-adik. Nah, Kain punya adik yang bernama Habel. Oke, suatu ketika Kain dan Habel ini sudah dewasa adik-adik. Kain pekerjaannya adalah sebagai petani. Suka menanam padi, suka menanam biji-bijian, suka menanam buah-buahan, serta sayur-sayuran adik-adik. Sedangkan Habel, adiknya Kain, bekerja sebagai penggembala domba adik-adik. Nah, suatu ketika mereka mempersembahkan hasil panennya untuk dipersembahkan kepada Tuhan adik-adik. Kain
mempersembahkan sayur-sayuran, buah-buahan ya, hasil panennya kepada Tuhan. Kemudian Habel menyerahkan kambing domba yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, ternyata adik-adik masalahnya muncul di sini nih adik-adik. Kenapa? Karena Kain melihat bahwa Tuhan menyukai persembahan yang diberikan oleh Habel adiknya adik-adik. Nah, Kain mulai panas hati nih adik-adik dan mau merencanakan kejahatan yaitu pembunuhan adik-adik. Nah, sebelum merencanakan pembunuhan itu adik-adik, Tuhan sudah berkata kepada Kain adik-adik bahwa hati-hati bahwa iblis itu sedang mengintip adik-adik. Artinya apa nih adik-adik? Kalau kita nggak mau deket sama Tuhan adik-adik, iblis bisa kapan saja menangkap kita dan kita itu diambil sama iblis untuk dijadikan alatnya iblis adik-adik. Nah adik-adik, apa yang terjadi adik-adik waktu Tuhan berbicara seperti itu kepada Kain? Kain tidak mengindahkannya adik-adik. Kain biarin aja gitu ya. Kain membiarkan hal itu terjadi gitu ya. Nah, akhirnya suatu ketika Kain mengajak Habel untuk pergi ke kebun hanya berdua saja nih adik-adik. Nah, ketika si Habelnya lagi asik sendiri mungkin ya, ada kambing domba gitu ya. Nah, Kain dengan sengaja adik-adik mengambil tongkat dan memukul kepalanya sampai Habel meninggal dunia adik-adik. Nah ya, Tuhan sangat memperhitungkan kejahatan yang dilakukan oleh Kain. Ya, dari merencanakan pembunuhan sampai beneran membunuh ya adik-adik. Nah, Kain itu dibenci sama Tuhan. Setelah Kain melakukan hal itu, Kain mengubur Habel di kuburan yang di daerah situ ya. Kemudian Tuhan memanggil, Kain, Kain. Ya, terus Kainnya jawab, ya Tuhan ada apa? Di manakah adikmu? Nah, waktu Tuhan tanya seperti itu adik-adik, Kain gak mau ngaku adik-adik ya. Kain justru malah bilang, yo gak tahu, si Habelnya gak tahu pergi kemana gitu ya. Nah adik-adik, dari sini kita mau belajar apa sih? Ya, bahwa ketika kita diingatkan Roh Kudus bahwa kita melakukan kesalahan, misalnya, kok kamu gak mau belajar sih gitu ya, diingatkan oleh hati nurani kita, kok kamu nyontek sih gitu ya. Atau mungkin kita juga dikasih tahu sama orang lain, kamu ini gak baik loh, harusnya itu begini, harusnya itu begitu gitu ya. Contohnya, kok ngomongnya kasar sih, harusnya bicaranya itu yang memberkati gitu ya, dan lain-lain ya adik-adik ya. Nah, ketika kita diberikan nasihat seperti itu sama orang lain ya, sama teman kita mungkin, atau sama guru di sekolah, sama mama papa di rumah, sama kakak, sama om tante, apa sih respon kita? Apakah kita cuek aja? Atau justru kita, oh iya ya, aku bersalah, aku mau bertobat. Itu ya. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar nih bahwa kalau kita tidak mau mengakui kesalahan, ya seperti Kain tadi adik-adik, justru Tuhan gak akan suka sama kita lagi. Ya, Tuhan pasti benci sama kita. Nah, apa sih hukumannya Tuhan sama Kain? Bahwa Kain ketika nggak mau mengakui dosanya ya, sudah ketahuan membunuh, tidak mau mengakui dosanya, akhirnya Kain dibuang sama Tuhan di negeri yang sangat jauh adik-adik ya. Nah, dari sini kita juga mau belajar bahwa kalau kita nggak mau mengakui dosa, Tuhan pun bisa menghukum kita kapan saja. Apa ya hukumannya ya Kak? Saya tidak tahu nih adik-adik ya, tapi Tuhan pasti akan menghukum kita kalau kita tidak mau mengakui dosa kita, dan kalau kita tidak mau bertobat dari dosa-dosa kita. Hari ini pelajaran apa sih yang kita pelajari dari tokoh Kain tersebut adik-adik? Yang pertama tadi adalah bahwa kalau kita bersalah, kita harus mengakui kesalahan kita. Yang kedua, kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, kita harus berubah dan bertobat. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan pulihkan kami, tolong kami kalau kami masih menyimpan dendam sama teman kami. Kami memiliki amarah, Tuhan marah kepada teman kami. Tuhan ampuni kami mau juga belajar mengampuni orang lain. Tolong Tuhan kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, sehingga kami seperti memiliki hati seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman itu boleh tertanam di dalam hati dan bertumbuh subur serta berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya.
Selamat hari Minggu.